Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GPPS Palu, edisi Minggu, 19 Juni 2022. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, amin. Berapa banyak saudara di sini yang datang dengan sukacita, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pagi ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan, kami nikmati, kami saksikan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji meninggikan nama Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mohon biarlah Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah melalui pujian dan penyembahan kami, hati-Mu boleh disukakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur memilih Engkau dalam hidup kami ya Yesus. Dan kami mau selalu menyembah-Mu dalam hidup kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
hatiku, pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi saudara katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Benar ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Benar ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi saudara katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sama-sama katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu.
pulihkan hati kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, katakan berkati hidupku. Mari bersama-sama kita naikkan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, kami bersyukur buat segala berkat-Mu, kami bersyukur buat pengampunan-Mu, kami bersyukur buat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada nama lain yang layak disembah, tiada nama lain yang layak dipuji, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang telah menebus kami, nama yang berkuasa, nama yang membawa kami pada kemenangan. Namamu Yesus, segala pujian hanya bagi namamu ya Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Sama-sama katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Sama-sama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
bagi Allah kita. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Haleluya. Mari berikan senyum pada kiri kanan muka belakang saudara. Katakan Allah kita baik. Bisa kelihatan ya dari matanya ya. Katakan Allah kita baik. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita yang telah ditebus menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bangkit berdiri kembali saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami mau menyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi saudara katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Allah kita baik, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami mau bersorak dan menyatakan
bahwa Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Katakan, Kau batu karangku. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 kekal mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari bersama-sama kita bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Engkau penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari bersama-sama katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari bersama-sama kita bersorak bagi Dia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Kau yang telah menang dan kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kami mau bersorak bagimu, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, sama-sama sebutkan. Kau Raja pemenang, bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur diberi lagi kesempatan anugerah untuk boleh beribadah pada hari ini dengan kemurahan dan pengasihan Tuhan. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau online, dan juga baik yang ada di Palu maupun yang ada di berbagai tempat. Puji nama Tuhan. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan untuk boleh berdiri sebentar, sekaligus kita akan doakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar ada? Ada? Ya, baik. Kita akan doakan sebentar. Selamat datang, Tuhan memberkati. Dan juga sekaligus kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Joni Alexander Kumolontan, Ardianto Podengge, Loyed Mei, Hasni Lama Sigi, Reni Kowuren, Melisa Pakaya, Rina Yunita Lukas, Ivana Yunita Pangandaheng, Eliezer Pongo, William Rian Cowindra, Sipra Selvana Axel. Ada yang hadir? Bapa di sorga, kami datang bersyukur. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini kami datang mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus dihalaukan dari hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, berkat Allah berlimpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari lebih lagi kita nyatakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Kami terima kemenangan daripadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Engkau Allah yang terus Tuhan menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga isi hati-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberikan hikmat kepada kami. Sehingga semua yang disampaikan kepada kami Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami Tuhan bertumbuh ke arah firman-Mu Tuhan. Dan membuat benih firman-Mu itu terus bertumbuh di dalam hati kami. Mau merusak Tuhan benih firman-Mu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau bentengi tempat ini dengan tembok-tembok api-Mu. Sehingga hanya hadirat-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kuasa firman-Mu Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan baca firman Tuhan. Sabar ya. Pembacaan kita yang pertama, kita akan baca 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan baca firman Tuhan, kita baca bersama. 2 Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 kita baca. 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita masih belajar bahagian yang ketiga. Nilai sebuah keputusasaan. Masih tema pokoknya itu, dan topik yang akan kita pelajari adalah sikap iman dan mental dalam keputusasaan. Ada dua bahagian yang kita sudah pelajari. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Saya hanya mengingatkan poin-poin tertentu saja bahwa setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan suatu realita hidup, peristiwa, entah apa bentuk peristiwanya, dengan suatu keputusasaan yang mana ia tidak berdaya lagi dalam menghadapi situasi kondisi real yang dia sedang hadapi dalam hidupnya. Semua, termasuk orang percaya, semua manusia, tidak terkecuali. Hal kedua yang perlu kita pahami, ini materi berat dan mendalam untuk suatu kedewasaan, pemahaman, pengertian kita sebagai seorang percaya. Karena kadangkala kita terlalu mengistimewakan diri kita secara khusus karena kita mengatakan kita anak Tuhan. Beda dengan orang dunia. Padahal sangat jelas bahwa Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah hal biasa. Artinya semua orang alami. Tapi Allah itu setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu, tapi Tuhan berhak tidak bertindak sampai kepada batas kekuatan. Tapi tidak melebihi. Begitu melebihi Tuhan akan bisa langsung segera bertindak. Nah ini yang kadang-kala tidak sampai di situ pemahamannya. Dan juga sekaligus ayat itu berkata, melainkan kamu akan diberikan jalan keluar. Berarti alami dulu itu masalah. Di dalam masalah Tuhan buat jalan keluar. Artinya tidak ada satupun yang bisa menghindar. Dia harus hadapi semua realita hidup apapun yang sedang kita alami di dunia ini atau karena masih hidup di dunia ini pasti menghadapinya. Oke, itu yang perlu kita ingat prinsip dasarnya supaya kita tidak menjadi bingung. Karena kadang-kala kita hanya diarahkan kepada mujizat. Padahal mujizat itu bersaudara kembar dengan malapetaka. Ya, jadi mau alami mujizat, alami dulu malapetaka. Entah apa saja bentuknya. Karena jangan anggap mujizat Tuhan itu kayak orang tukang jual obat di pinggir jalan dengan demonstrasi ini tanpa arah, maksud dan tujuan. Mujizat yang Tuhan lakukan selalu ada hal-hal yang miris yang terjadi. Hal-hal darurat yang sudah tidak mampu dilakukan dengan cara akal pikiran manusia, maka Tuhan yang melakukannya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi jangan sembarangan kita hanya bicara tentang mujizat, kita suka lagu mujizat, oke. Jadi jangan lupa mujizat Tuhan bukan tukang sulap yang mempamerkan kemampuan sulap padahal tipu-tipuan dan trik-trik saja, bukan. Ya, tapi selalu
ada peristiwa tragis, di situ ada mujizat. Tidak ada peristiwa tragis, tidak ada mujizat. Itu perlu kita pahami supaya kita tidak bingung. Makanya kita perlu menjadi dewasa dalam memahami kebenaran firman. Oke, nah kita juga sudah belajar hal-hal yang berikutnya. Pada bagian yang kedua kita juga sudah pahami bahwa inilah yang Tuhan nyatakan, bahwa Nabi pun putus asa, Rasul pun pernah putus asa seperti yang kita baca. Jadi semua mengalami itu. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar sesungguhnya bagaimana sikap iman dan mental. Kenapa harus pakai bukan cuma sikap iman? Karena kita tahu iman vertikal, mental itu horizontal. Iman hanya Tuhan yang lihat, tapi ketika iman dipraktekkan itu melalui mental yang ada pada setiap orang. Bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Oke, nah kenapa? Karena dengan sikap ini kita tahu dari sikap kemudian akan muncul apa yang namanya tindakan. Ya, barulah bisa berasal dari sikap dulu. Sikap hati kita, sikap iman kita, sikap mental kita. Nah, perlu kita pahami apa yang harus kita miliki. Sikap iman dan mental yang benar atau yang tidak benar. Kita mulai dulu dari yang tidak benar, karena ini banyak ditemukan. Ya, dan sebagian orang percaya yang tidak mau mendalami kehidupan rohaninya dan mendalami belajar untuk mengetahui kehendak-kehendak Tuhan dengan hadirnya realita-realita itu, maka itu yang membuat dia kemudian mempunyai sikap iman dan mental yang tidak benar. Apa itu sikap mental yang tidak benar? Tidak mau dan tidak bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi. Dia tolak. Ini dulu ya, yang tidak benar. Dan ini terjadi bukan cuma pada orang-orang percaya, orang-orang secara umum, orang-orang percaya juga seperti itu. Orang-orang yang tidak atau setiap orang yang tidak dapat menerima atau tidak mau menerima kondisi real yang sedang dia alami atau dia tolak, maka keadaannya akan lebih parah. Atau dia akan mengambil satu sikap yang kemudian diwujudkan dalam tindakan lari dari kenyataan hidup. Dan itu bukan jalan keluar, tapi awal dari sebuah bencana baru. Apapun yang menimpa hidup kita, dari aspek apapun, kalau kita tolak dan tidak mau menghadapinya dan lari dari kenyataan, banyak hal yang bisa terjadi. Karena itu awal dari sebuah bencana. Kenapa dia lari? Karena dia tidak bisa terima, dia tidak bisa, tidak mau menghadapinya, dia merontak, dia menolak. Ini baru bicara secara umum ya. Tapi di dalamnya termasuk orang percaya ada yang seperti itu, karena mereka juga manusia lahiriah. Kenapa dia lari? Dengan harapan berakhir sudah masalah. Dan lari dari kenyataan ini banyak tempat pelariannya secara manusia. Ada yang lari ke minuman keras,
ada yang lari ke narkoba, ada yang lari mungkin pindah kota, ada yang lari pindah negara, dan itu juga saya temukan. Ya, ketika satu saat berada di negara lain dan kemudian melayani di sebuah jemaat Indonesia dan di dalamnya penuh dengan orang yang bermasalah. Antara lain sebagian besar orang-orang yang lari dari kenyataan, lari dari masalah yang dia tinggalkan di Indonesia. Dengan harapan di negeri itu dia memulai hidup yang baru, dia dapat suami yang baru, ataupun juga dapat istri yang baru, tapi ternyata itu awal bencana baru. Macam-macam cara orang untuk melakukan lari dari kenyataan karena menolak realita yang sedang dia hadapi. Padahal di ujung dunia mana kita mau sembunyi untuk tidak menghadapi realita atau tidak menghadapi kenyataan hidup. Di mana kita buka mata, kita lihat, maka di situ juga akan hadir apa yang namanya masalah-masalah dan lain sebagainya. Segala problem, masalah apapun terkecil sekalipun sampai yang terbesar, hanya akan berhenti ketika kita sudah tutup mata dan sudah meninggal dunia. Dan tidak ada lagi di dunia ini, maka segala yang nyata di dunia juga sudah diam. Ini sikap yang tidak benar. Jadi, camkan itu, apalagi kita sebagai orang percaya, jangan pernah lari dari kenyataan. Apakah ini dilakukan juga oleh anak-anak Tuhan? Ya. Apakah ini dilakukan juga oleh pelayan Tuhan? Ya, di mana-mana terjadi itu. Apakah hal ini juga dilakukan oleh hamba Tuhan? Ya, di mana-mana juga terjadi seperti itu. Kenapa? Kita tidak usah menghakimi. Sederhana jawabannya, mereka walaupun punya iman, tetapi mentalitas mereka tidak siap sebagai manusia lahiriah. Nah, dalam keputusasaan itulah mereka lari dari kenyataan itu. Yang kedua, sikap yang tidak benar, tapi sepertinya masih lebih lumayan, tapi berakhir juga dengan tragis. Apa itu? Menghadapi dengan kekuatan diri sendiri. Ada yang seperti ini. Ada. Nah, ia tidak lari dari kenyataan hidup itu. Dia hadapi, tapi dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Maka dengan demikian, dia akan menghalalkan segala cara. Tidak heran, setiap hari kita dengar berita, ada istri bunuh suami, ada suami bunuh istri, ada ibu bunuh anaknya yang baru dia lahirkan, ada anak-anak yang membunuh orang tuanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mau menyelesaikan masalah yang dia hadapi, kenyataan yang dia hadapi dengan kekuatan diri sendiri sehingga pakai cara sendiri, dan cara sendiri adalah menghalalkan segala cara. Itu merusak mental dan rusak iman. Itu hari-hari kita dengar siaran berita di televisi dari segala penjuru, peristiwa-peristiwa yang terjadi kategori nomor 2 ini. Apakah ada anak-anak Tuhan juga yang melakukan? Ada. Bukankah kita pernah digemparkan dengan satu keluarga? Seorang ibu membunuh seluruh anak-anaknya, dan setelah belakangan baru kita di salah satu kota Jawa Timur, dan setelah ada upacara pemakaman, barulah kita mengetahui, oh rupanya anak Tuhan. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia lakukan dengan caranya bagaimana menyelesaikan masalah.
Saudara, apakah Tuhan menghendaki kita dipermainkan dengan masalah sampai kemudian putus asa? Nah, sebentar. Pasti kita sudah dapatkan jawabannya minggu-minggu yang lalu. Tapi sekarang kita melihat lagi sikap-sikap iman dan mental yang tidak benar ini. Sekarang khusus untuk orang percaya. Walaupun sebenarnya ini berlaku juga untuk umum. Karena dia punya kepercayaan apapun. Dengan latar belakang apapun. Dia masih bisa menyebut nama Allah. Walaupun bukan nama Yesus. Tapi yang jelas masing-masing dengan kepercayaannya. Tapi sama saja. Sama saja maksudnya manusianya sama. Mentalnya sama. Apa yang poin yang ketiga ini adalah tidak mau berusaha mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun mulutnya menyebut nama Allah. Ya. Tidak mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang sangat parah kalau ini terjadi pada orang-orang percaya, tetapi yang jelas sudah pernah terjadi dan masih sedang terjadi. Kalimat itu yang keluar dari orang percaya, kenapa Tuhan ini harus saya alami? Kenapa masalah ini menimpa saya? Ini menandakan tidak mengerti kehendak Allah, mengapa itu sedang terjadi. Nah, ini bahaya. Sikap mental dan iman yang seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Sebab ini sudah langsung berhadapan pribadinya dengan Tuhan. Satu protes yang langsung atau secara tidak langsung sudah mulai terjadi dan ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya. Dan biasanya kalau sudah sampai ke tingkat ini, dia akan melakukan tindakan langkah berikutnya. Yaitu cara di luar iman. Ini sudah parah. Rusak dua-duanya. Apa maksudnya? Mencari cara penyelesaian dari masalah yang sedang dia hadapi. Dengan cara di luar iman, itulah orang-orang yang kedukun. Itulah orang-orang yang pergi ke paranormal. Itulah orang-orang yang pergi mencari keinginan hatinya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara mistik. Dan Alkitab mengkategorikan itu persinahan rohani yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini yang sudah terjadi. Jadi tidak heran kalau kita kemudian mendengar, menemukan, membaca orang-orang tertentu yang mungkin punya posisi tertentu, itu punya pegangan-pegangan mistik. Kenapa seperti ini? Saya selalu, kalau bicara ini saya selalu ingat bahwa orang Kristen juga punya banyak mistik-mistik yang berbentuk rohani. Belum lama saya di Palu kemudian membaptis salah seorang tentara. Dan pada waktu akan dibaptis, harus menyelesaikan segala sesuatu dan juga menyerahkan semua jimat-jimat. Dan rupanya umumnya mereka ini ada selalu, saya tidak tahu istilahnya. Apakah itu penjaga diri ataukah apa? Tetapi masalah yang terjadi, bagaimana kita mau lakukan? Karena jimat yang dia serahkan itu, setelah dibuka dia bungkusan merah, isinya Alkitab kecil.
Bagaimana? Jimat kan harus dibakar kan? Terus bagaimana dengan Alkitab ini yang mau dibakar ini tidak? Nah saudara, jadi gereja pun melakukan seperti ini. Aneh. Padahal iman tidak membutuhkan benda-benda tambahan. Iman tidak membutuhkan media-media berupa benda apapun bentuknya. Karena kalau ada tindakan-tindakan iman yang sekarang lagi lagi populer dengan dikatakan tindakan profetik dengan memakai benda-benda, itu berarti imannya sudah berpindah ke benda. Karena sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dan kemudian naik ke sorga, menjadikan tempat bagi kita dan akan datang, tidak dibutuhkan perantara lain karena Yesus Kristus sendiri sudah menerobos akan tirai itu dan masuk ke dalam Roh Maha Kudus untuk memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga tidak dibutuhkan perantara apapun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dalam Perjanjian Lama ada tindakan-tindakan profetik dalam bentuk segala benda sebagai lambang? Kita tidak butuh lambang sekarang untuk kita pakai pengganti daripada Tuhan Yesus. Menggantikan iman kita berpaut kepada situ. Tertuju kepada benda-benda tersebut tidak. Jadi jangan lupa di dalam Kristen juga kadang-kala ada mistik Kristen yang diciptakan oleh para pendeta. Saudara berhak untuk menolak. Nah ini. Dan kalau sampai kepada sikap iman dan mental yang tidak benar ini sudah terjadi. Dan sudah terjadi sampai kepada persinahan rohani. Itu sama saja dengan kita sudah menyangkal iman. Berarti kita kembali, kalau bisa bahasa kasarnya artinya bahasa Alkitab terjemahan lama, kembali jadi kafir. Cuma sekarang kan agak tidak bagus menyebut kata kafir kan. Karena marak untuk sesuatu konotasi yang tidak bagus. Nah, saudara, mari kita lanjut belajar. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap? 2 Korintus pasal 1, langsung saja kepada ayat 9. Ya, jadi ayat 8 itu sudah menggambarkan betapa beratnya. Dan kita langsung ayat 9. Baca 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Stop dulu. Hopeless sudah. Terlalu berat. Tidak ada jalan lagi. Dan sampai kepada titik nol. Kami sudah dijatuhi. Seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Artinya badan masih hidup. Tapi harapan hidup tidak ada. Walaupun ini bentuknya bukan penyakit. Bukan koma di ruangan ICU. Tetapi problem yang begitu berat di dalam pelayanan. Sehingga apa? Kita lihat di sini. Kami telah dijatuhi hukuman mati. Terus, ini makna. Ini nilainya. Tetapi, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara bisa renungkan lebih dalam ayat ini sekalipun mungkin sudah dibaca berulang-ulang. Tapi mari kita renungkan kedalaman makna ini. Jelas di sini menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami satu atau orang percaya secara lahiriah mengalami satu pergumulan yang begitu punya berat sampai kepada putus asa.
tidak ada daya. Dikatakan hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Berarti apa? Saudara dan saya sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menghancurkan kekuatan diri sendiri, pikiran diri sendiri, cara diri sendiri. Banyak orang, saya mau mengungkap dulu tentang kepercayaan pada diri sendiri. Kadang-kadang kita bingung dengan istilah ini. Karena orang yang kadang-kadang dikatakan, oh dia minder, kurang pede, kurang percaya diri. Padahal kata percaya diri itu ada konteksnya masing-masing sesuai kalimatnya. Nah, dalam hal ini adalah hidup yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara tahu, kekuatan diri sendiri itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saudara yang mungkin pernah memahami dan pernah, hanya mungkin pernah mengikuti seminar-seminar The Power of Mind untuk menolong orang-orang yang tidak pede, untuk menolong orang-orang yang tidak menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dan setelah itu diungkap, kekuatan diri sendiri ini luar biasa kuatnya, luar biasa. Tapi kita pakai di saat mana? Mengandalkan atau dia berfungsi secara alamiah karena belum difungsikan. Itu beda. Ada orang yang tidak memfungsikan apa potensi yang ada padanya. Silahkan difungsikan. Tapi bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Makanya kadang-kadang sebagian orang menganggap orang-orang rohani itu orang-orang lemah. Sedikit-sedikit serahkan Tuhan. Sedikit serahkan Tuhan. Sebentar saya akan bahas serahkan Tuhan. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Makanya sebagian orang yang menganggap kita orang rohani lemah. Tidak mau pakai pikiran, tidak pakai otak. Itu kadang-kadang kalimat kasar nanti keluar seperti itu. Padahal setiap orang punya kemampuan yang memang harus digali, harus berfungsi sebagaimana wajarnya. Yang dilarang itu mengandalkan. Sehingga tidak butuh Tuhan. Tidak butuh firman-Nya. Tidak butuh tahu kehendaknya. Jalani dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, cara sendiri. Itu yang tidak benar. Saya mau perlihatkan. Saya mau membawa saudara membuktikan bagaimana hebatnya kekuatan diri sendiri itu lewat ayat ini. Ya, lewat ayat ini. Oke, baca satu kali lagi. Saya bantu saudara menemukan. Bahkan sama-sama. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ayat 8 atasnya itu tentang bagaimana ia sudah putus asa. Ya. Putus asanya begitu punya berat sampai rasa semua mati. Tapi ada kata tetapi. Lanjut. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah. Oke? Nanti saya lengkapi ayatnya, saya jelaskan dulu. Hanya untuk menghancurkan kekuatan diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri, Tuhan harus membuat saudara dan saya berhadapan dengan keputusasaan. Hanya
untuk menghancurkan, mengandalkan kekuatan diri sendiri, Tuhan harus memperhadapkan saudara dan saya dengan peristiwa yang begitu hebat sehingga membuat saudara putus asa, baru bisa sadar, Tuhan, saya memang tidak bisa. Supaya apa? Supaya beralih kepada mengandalkan hanya Tuhan saja. Dan kemampuan Tuhan di mana? Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Sehebat-hebatnya kekuatan diri sendiri tidak akan mampu untuk membangkitkan orang mati. Ini kita dalami di sini. Jadi itulah yang sedang terjadi pada setiap kita. Baik, ini yang tidak benar kita hapus dulu. Sekarang saya membuktikan lagi dengan ayat firman Tuhan. Benarkah demikian? Bahwa betapa hebatnya kekuatan diri sendiri itu sehingga untuk menghancurkannya Tuhan harus menghadirkan peristiwa sampai orang itu menjadi putus asa. Apakah Tuhan melakukan seperti itu? Baca kitab Ayub. Dan saudara pasti tidak akan terkejut kalau sudah siap mental membaca ayat ini. Dan pasti saudara kita dibawa sadar, oh dijauhkan kiranya Tuhan. Tapi tidak bisa. Bukan dijauhkan kiranya Tuhan. Tergantung apakah kita mau mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan atau ada yang lain. Ayub 14. Sudah? Ayat 18 dulu kita baca. Ayub 14, 18. 2, 3. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Kok masih koma kan? Ayat 19. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan apa? Harapan manusia. Jadi jangan memang coba-coba beralih pengharapan kepada yang lain. Jangan memang coba-coba untuk mengandalkan yang lain dengan apa yang ada pada kita selain hanya Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan membawa setiap orang seperti ini. Dan Tuhan kasih contoh konkret, Tuhan kasih contoh peristiwa nyata. Ya, coba kita baca dengan seksama ayat 18 tadi. Seperti gunung runtuh berantakan. Jadi bukan cuma runtuh, tapi berantakan. Dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Demikian Tuhan menghancurkan harapan manusia. Ganti. Seperti batu-batu dikikis air. Ini erosi. Dan bumi dihanyutkan tanahnya. Ini sudah biasa kita lihat di televisi. Malapetaka sedang terjadi. Oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Itu batu kayaknya keras. Tapi ketika batu itu dikikis terus dengan air, lobang dia, talapas dia, hanyur dia. Mari kita renungkan. Apakah kita sebodoh itu sehingga harus mengalami yang seperti ini? Dan dari sinilah kita juga bisa merenungkan. Betapa dahsyatnya itu kekuatan diri sendiri sehingga harus di tangan Tuhan sendiri atau Tuhan sendiri yang harus bertindak untuk menghancurkan supaya beralih kepadanya. Mari saudara, kita perlu pahami ini. Oke, sampai di sini
kita menuju kepada sikap iman dan mental yang benar. Bagaimana sikap mental dan iman dan mental yang benar ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang begitu rupa melalui realita yang kita hadapi. Satu, terima dan hadapi semua realita apapun bentuknya. Ini. Jadi kita terima di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi kita terima. Kenapa saudara? Karena tidak ada orang yang bisa lari dari kenyataan hidup. Tidak ada. Apapun bentuk kenyataan hidup itu tidak bisa kita lari. Tetap kita hadapi. Dan di dalam menghadapinya harus memiliki sikap iman yang benar. Dan kalau sikap iman, firman Tuhan sudah menunjukkan jalannya, laksanakan itu di dalam kehidupan kita oleh mental yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Oke, kita baca bagaimana sikap iman dan mental kita untuk dapat menerima dan menghadapi semua realita itu. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 20. Mari baca sama-sama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini. Ucaplah syukur. Menyanyikannya gampang. Mengucapkannya gampang. Tapi ketika itu menjadi kenyataan, itu yang tidak gampang. Karena dikatakan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kalau orang lagi untung dan dia bersyukur, puji Tuhan, itu lumrah, wajar, biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi kalau orang sudah sekarat, tak berdaya, sudah putus asa, oleh karena masalah, oleh karena tekanan, depresi, bagaimana mau mengucap syukur? Ada sebuah nyanyian tempo dulu yang masih ada sampai di kidung jemaat, tapi hampir-hampir tidak dinyanyikan di gereja. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am wrong. Through the storm, to the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Saudara tahu? Saya ingin memotivasi semua WL. Ketika pilih lagu, cari tahu kisah lagu itu.
Kalau tidak ada kisahnya, jangan pilih. Ini lagu abadi, dari abad ke abad. Saudara tahu kenapa lagu ini hadir? Ini pengalaman seorang hamba Tuhan yang bernama Thomas Dersi. Satu saat dia diundang untuk berbicara atau melayani di salah satu kota. Pada waktu dia mau pergi ke tempat itu karena sudah sangat dinanti-nantikan dia untuk jadi pembicara. Istrinya sedang hamil tua. Artinya itu istilah umum ya. Pasti kita ngerti. Artinya sudah saat-saat hampir melahirkan. Yang mana dia mau lakukan? Pergi pelayanan atau menanti kelahiran bayi? Pelayanan atau menanti kelahiran bayi. Nah, ini yang seringkali sampai saat ini masih kontradiksi dan belum ada titik temu dari para pendapat hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan berkhotbah dan selalu berkata, keluarga nomor 1, pelayanan belakangan. Ada lagi yang berkata, segala sesuatu Tuhan nomor 1, yang lain nomor berikutnya. Sampai orang jamaat juga jadi bingung. Tapi karena dia sudah sangat dinantikan di tempat pelayanan itu, akhirnya dia pamit kepada istrinya. Dan dengan berat hati dia harus pergi pelayanan. Artinya berat hati harus meninggalkan istri yang akan melahirkan. Setelah selesai pelayanan, dapat berita bahwa istrinya sudah melahirkan seorang anak laki-laki, tapi istrinya meninggal dunia. Ya pulang, segera pulang, masih ada setitik harapan oleh karena dia mendengar istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi begitu sampai di rumah, bayi laki-laki itu juga meninggal. Kehilangan sekaligus istri, anak. Dalam kondisi terpuruk seperti itulah, dalam keputusasaan seperti itulah, ia tulis lagu ini. Dia berkata, saya lelah, saya lemah, saya tak berdaya, Tuhan tuntunlah. Saudara, kalau setiap lagu sebenarnya tidak ada lagu rohani yang diciptakan tanpa ada sesuatu peristiwa pengalaman iman, kecuali kejar target atau ada pesanan, buatkan saya lagu kepada pengarang lagu. Makanya lagu-lagu seperti itu tidak lama habis selesai. Tapi lagu-lagu seperti ini tercetak di dalam buku-buku, bahkan dipakai di seluruh dunia. Seruan doa untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Sekarang bagaimana mau bersyukur? Beberapa lagu rohani ada seperti itu. Seperti damailah jiwaku, damailah, damailah jiwaku. Itu juga peristiwa tragis yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang kehilangan istri dan semua anak-anaknya tenggelam di lautan. Dan pada saat dia berlayar ke tempat pelayanan itu, di tempat di mana istri dan anak-anaknya itu terkubur di dasar lautan, di sanalah ilham Roh Kudus memberikan ilham roh untuk menulis itu, it is well my soul.
Nah, saudara, mari kita renungkan. Kalau kita memahami nilai-nilai keputusasaan ini, itu akan menghadirkan menghadirkan pengalaman iman yang bisa saja menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Entah itu masih syairnya, entah itu sudah ada notnya dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Saudara tahu nyanyian haleluya, 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 haleluya chorus. Itu hamba Tuhan yang berpuasa dan kemudian mendapat penglihatan di depan jendelanya dan dia mulai menulis itu lagu. Tidak semudah itu, hanya ada nyanyi. Nah. Jangan nyanyikan nyanyian yang tidak bermakna dengan suatu pengalaman iman. Tidak ada gunanya. Tidak akan berkesan. Bukan cuma berkesan, tidak akan mampir di hati orang. Nah, kembali kepada ini. Bersyukur. Mengapa Tuhan menetapkan harus bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu? Saudara tahu, nomor 2 dengan nomor 1 ini hampir sama. Kalau kita bersyukur, berarti kita sudah bisa menerima kenyataan yang ada. Saya diberkati oleh 2 buah buku dan saya tidak tahu sekarang masih adakah beredar atau terbit karena sekarang sudah serba digital. Saya hanya lupa dia punya penulis, tapi yang saya selalu ingat itu dia adalah seorang pendeta angkatan bersenjata Amerika. Dia pendeta di angkatan bersenjata atau angkatan darat, pokoknya di angkatan. Dan Tuhan berikan dia ilham roh tentang dahsyatnya ini ayat. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Dan itu menjadi rema yang secara khusus dipraktekkan. Buku yang pertama judulnya Bersyukur Senantiasa. Buku yang kedua judulnya Kuasa di dalam Pengucapan Syukur. Saya mungkin pernah saksikan. Dan itu belajar dipraktekkan dan memang luar biasa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ini adalah segala apa yang muncul dalam hidup kita. Baik atau tidak baik. Senang atau tidak senang. Dalam kondisi apapun, karena senantiasa dalam segala sesuatu. Nah, saya kasih 2 contoh saja yang dialami secara nyata. Karena yang satu bersifat pelajaran, yang satunya bersifat praktek daripada mengucap syukur. Ada seorang ibu datang kepada pendeta ini. Dan menceritakan bagaimana anak perempuannya yang dia tidak bisa atur selalu pulang malam. Dan ternyata anak perempuannya ini menjadi penari telanjang atau striptis. Stres, depresi dan tidak karuan dia alami ibu ini. Dan dia datang kepada hamba Tuhan ini. Tolong doakan. Supaya Tuhan jamah hatinya. Tuhan kiranya obahkan dia. Oke. Tapi ikuti doa saya. Pendeta ini berkata. Dan kemudian menyampaikan doa. Ibu ini mengikuti. Sama lah kalau kita memimpin orang doa terima Yesus kan. Sama. Jadi ibu ini juga berdoa. Dia juga berdoa. Pak pendeta ini mulai berdoa. Bapak di sorga. Terima kasih. Ya, dia ulangi, saya bersyukur karena anak saya yang perempuan adalah seorang penari telanjang. Tak kancing dia, tidak mau tak terus. Ini tidak beresin pendeta nih. Masa kita disuruh bersyukur anak menjadi penari striptis. Jadi pendeta ini berhenti juga berdoa. Bagaimana Bu? Mau didoakan? Oh ya mau, ikuti saya berdoa, ulang lagi, terima kasih Tuhan karena anak dia ikuti. Tapi begitu sampai kepada karena anak saya seorang striptis, tak berhenti.
Ibu mau didoakan? Tidak. Mau. Nah, ibunya pikir daripada tidak ikuti Jo. Nah. Ya kan? Ini tidak logis kan? Bahkan mungkin kita berpikir ini tidak teologis. Padahal luar biasa. Akhirnya ibu ini juga terima kasih untuk anak saya yang perempuan seorang striptis, ya ikut ya. Terima kasih untuk anak saya seorang perempuan gini yang seorang striptis. Waktu dia ucapkan itu, tak angkat satu beban yang luar biasa yang menekan dirinya. Ketika dia berkata bersyukur. Bukan mensyukuri kelakuannya. Tapi sudah dapat menerima kenyataan bahwa anaknya itu kelakuannya seperti ini. Yang selama ini itu yang menekan pikirannya, itu yang merusak hatinya dan lain sebagainya. Sampai muncul kebencian dan lain kemarahan dan macam-macam berkecamuk. Tapi begitu dia bersyukur, bukan mensyukuri kelakuannya, tapi bersyukur atas hadirnya peristiwa itu. Plong, dia pulang. Beda dengan hari-hari yang biasa. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Malamnya anaknya pulang. Tapi tidak seperti biasa. Tuhan bekerja untuk sesuatu hal. Ternyata di nightclub itu ada rombongan evangelis, rombongan tim penginjil. Biasanya kan di negara-negara yang agak bebas ada penginjil jalanan dan lain sebagainya. Itu masuk di nightclub itu dan mereka mulai menginjil di dalam nightclub itu. Dan Tuhan menjamah anak perempuan ini. Ia bertobat, ia lahir baru, ia tinggalkan dan kembali dengan terima Yesus. Lihat. Mari kita renungkan. Mengucap syukur ini bukan hanya sekedar untuk menerima kenyataan, tapi sekaligus menyerahkan Tuhan yang bekerja. Kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Biar Tuhan yang menyatakan, Tuhan bagiannya Tuhan untuk menyempurnakan segala sesuatu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak usah bacakan supaya cukup waktu bagi kita. Berusaha, kata Efesus, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita yang harus berusaha mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa dan kenapa ini masalah menimpa saya. Yang seharusnya apapun yang menimpa kita, kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari diriku dengan hadirnya masalah ini. Itu yang harus dilakukan. Itu yang benar, itu yang tepat. Saudara tahu? Kenapa dikatakan berusaha mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita mau, tidak sulit mengerti. Tapi kalau hati ini masih menolak apa yang kita hadapi, sulit untuk mengerti. Sehingga ada kata berusaha. Dan jangan lupa, ketika kehendak Tuhan hadir, kehendak manusia disingkirkan. Dan ini menyakitkan. Dan ini membingungkan. Makanya saya katakan tadi, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata doa kita. Tuhan, kami serahkan dalam kehendak-Mu. Oh ya? Tunggu kita bikin anak. Kita punya mau. Nah ini dia. Kita tidak nangkap sampai di situ. Tuhan, kami menyerah semuanya. Oh, menyerah nggak? Oke, kita bikin, kita punya mau. Baru dia bilang, aduh Tuhan, kenapa begini? Saya akhiri dengan apa yang terjadi di Alkitab. Untuk dapat memahami
Kalau kita menerima kehendak Tuhan, kehendak manusia disingkirkan dan itu sakit. Karena kehendak diri kita sendiri disingkirkan. Ada sepasang muda-mudi yang sedang tunangan. Yang satu namanya Yusuf. Yang satu namanya Maria. Pasti kita ingat karena dari SD sudah tahu. Walaupun sebenarnya kalau kita baca itu lebih mendalam lagi. Apa yang terjadi? Mereka adalah sepasang muda-mudi yang sangat menjaga kehidupan mereka di hadapan Allah dalam masa tunangan dan dalam kepribadian masing-masing. Itu ditulis Alkitab, Yusuf seorang yang jujur, yang tulus, Maria seorang yang kudus, dan lain sebagainya. Adalah wajar ketika sepasang muda-mudi ini mempersiapkan diri masuk dalam rumah tangga. Adalah wajar dan kalau itu memang sudah sampai kepada masa tunangan. Masa tunangan berarti sudah pasti jadi suami. Karena Alkitab tidak mengenal pacaran, Alkitab cuma mengenal tunangan. Itu yang terjadi sudah, oke? Sementara kehendak dan rancangan mereka sudah diatur begitu rupa, tinggal menikah. Tiba-tiba kehendak Tuhan menghancurkan kehendak mereka berdua. Apa itu? Hadir malaikat kepada Maria dalam satu kunjungan dan mengisahkan ia akan hamil. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, kata Maria. Karena aku belum mengenal laki-laki. Kandunganmu dari Roh Kudus. Dan Maria menyerah dengan satu kalimat. Aku ini hamba Allah. Jadilah bagiku apa yang menjadi kehendak. Ini bukan hanya sekedar kalimat, tapi saudara renungkan sebagai sebuah peristiwa karena ini peristiwa nyata. Apa itu bukan aib? Secara bahasa umum, mana orang tahu orang manusia ada mengandung oleh karena Roh Kudus, hamil karena Roh Kudus, tidak bisa diterima secara logika. Yusuf pada akhirnya berita itu sampai kepada Yusuf bahwa tunangannya sudah hamil. Belum ada kunjungan. Belum ada mimpi waktu itu. Makanya Alkitab menulis karena Yusuf seorang yang lurus hatinya, maka dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tidak usah merontak. Tidak usah berkelahi. Tidak usah menuntut. Siapa yang bikin anak begini Kita mau bunuh itu laki-laki. Tapi bisa terima? Bisa saudara terima? Ketika itu terjadi pada tunangan saudara? Totoknya sudah hamil? Kenapa rancangan kehendak dua sepasang muda-mudi ini hancur? Nah inilah karena kehendak Tuhan hadir di tengah-tengah kehendak mereka. Jadi kita harus siap iman, siap mental. Kalau kehendak Tuhan hadir atas hidup kita, kehendak diri kita sendiri akan dihancurkan, akan disingkirkan. Dan itu kesiapan kita untuk mengambil langkah menyerah. Menyerah. Menyerah seperti doa Maria. Aku ini hamba Allah. Jadilah bagiku seperti katamu. Sikap yang diambil oleh Yusuf ketika dia tahu kehendak Allah melalui malaikat yang datang kepadanya dalam mimpi. Maka Alkitab berkata, maka bangkitlah Yusuf dan menerima Maria
yang sudah hamil. Saudara, tetaplah tekun dan setia dalam kehendak Tuhan. Mari rendahkan hati, rendahkan diri kita pada Tuhan untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Mungkin kita tidak tahu, sampai kita tahu. Sampai Tuhan mengungkapkan tabirnya. Ini dia, ini rancanganku, bukan rancanganmu. Jadilah bagiku, karena aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Amin. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. 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 Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Komunitas saja nyanyikan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi ku menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kaum pria katakan. Ku mengerti sekarang, Haleluya. Haleluya. Kau tolong padaku. Amin. 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 Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sama-sama katakan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Setelah kami belajar dari kebenaran firman-Mu, maka kami percaya segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebajikan bagi kami. Amin. Tilik setiap jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Biar Roh Kudus terus
menolong kami, mengajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri, bukan kehendak diri sendiri, tapi menyerah kepada segala apa yang menjadi kehendak. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Teguhkan mereka yang tak berdaya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Berkati setiap pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Dan segala pekerjaan kuasa jahat yang mau mengambil keuntungan dari segala apa yang sedang kami gumuli dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan, hancurkan semua lakukan dari kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Berkati pula akan pemerintah kami. Biarlah kiranya Tuhan tolong agar supaya tetap aman, tenteram, damai, sejahtera. Berkati Bapak Presiden dan Wakil ya, seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan seluruh desa-desa dan dusun-dusun. Semua aparat diberi roh takut akan Allah dan roh hikmat akal budi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk murid-murid SCG yang dalam perjalanan untuk minggu depan akan mengikuti penamatan daripada sekolah mereka. Tuhan tolong agar semuanya tiba dengan selamat sejahtera. Terpuji nama Tuhan dan semua yang terkait yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang telah mengambil bagian juga dalam pembangunan gereja. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Jemaat-Mu yang telah mengambilkan milik Tuhan, berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap menaati protokol kesehatan yang ada dimanapun saudara berada. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.